teman-teman, jadi di sini aku bakal ngejelasin apa sih itu gejala sosial. Jadi gejala sosial adalah fenomena yang muncul di masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, yang dapat mengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku dan kehidupan sosial. Penyimpangan sosial atau social deviance adalah perilaku atau tindakan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku dalam satu masyarakat atau kelompok. Jadi sekarang kita udah ketemu nih sama Bu Ginanya. Sekarang kita mau ngewawancarain. Pertanyaan pertama. Menurut Ibu, apa kegiatan cyber yang Ibu ketahui dan yang paling sering terjadi di era digital ini? Sepengetahuan Ibu, kegiatan cyber ya itu lebih pada ke manipulatif data yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dimana itu bisa merugikan orang lain. Karena kalau misalnya tindakan cyber ini kan marak terjadi di media sosial ya, dan itu secara simpelnya mereka memanipulatif data orang lain untuk digunakan keperluan yang tidak baik. Oke, mungkin bisa dimengerti ya. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apa saja faktor yang membuat kejahatan cyber semakin marak terjadi? Faktornya adalah karena setiap orang sekarang itu mau remaja, mau dewasa, mau orang tua, itu kita bergelut dengan sosial media, bergelut dengan dunia digital, sehingga kadang kita kalau misalnya main sosial media nih, kayak contohnya Twitter, Instagram, ataupun apapun itu, kayak Shopee, kan ada data diri yang perlu kita masukkan ke dalam akun tersebut. Nah, sehingga bisa jadi banyak hacker yang bisa memanipulatif data yang sudah kita kirimkan ke akun tersebut. Nah, apalagi kan sekarang marak banget, apalagi anak-anak remaja, di mana mereka sering mengupload apapun kegiatan mereka sehari-hari, baik yang umum maupun yang pribadi, dan mereka nggak bisa memfilter itu semua, sehingga banyak banget orang-orang jahat di luar sana yang bisa mengambil data kamu, gambar kamu dengan mudah, karena memang sekarang eranya digital gitu. Nah, itulah yang membuat kenapa sekarang banyak banget kejahatan yang ada di media sosial gitu. Jadi kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu apa saja dampak negatif dari kejahatan siber bagi korban? Yang pertama adalah merugikan secara finansial. Yang kedua, merugikan secara identitas. Kemudian bisa jadi kalau ini udah berlangsung cukup lama, bisa jadi kita terancam atau diancam oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk kita melakukan hal yang sebetulnya tidak pernah kita lakukan. Contohnya yang sering terjadi adalah di aplikasi Shopee ya, yaitu ada yang dinamakannya Shopee Pay Later. Nah, banyak banget orang-orang yang kena hack dari akun Shopee, yang dimana mereka nggak pakai Shopee Pay Later, tapi ternyata ada orang yang menggunakannya dengan sengaja, dan mereka ngehack akun tersebut. Jadi yang memiliki identitas di akun tersebut harus membayar uang sebesar mungkin akibat orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Itu adalah salah satu contoh kerugian secara finansial. Terus juga ada juga kerugian secara moralitas ya. Kenapa moralitas? Karena ketika orang itu sudah dihack tuh ya akunnya, ini contoh aja ya, udah dihack akunnya, kalau misalnya kita nggak bayar si pay letternya itu, kadang identitas kita akan betul-betul diobrak-abrik. Bisa jadi mukanya kita, tapi badan kita diganti dengan badan orang lain, yang dimana itu bisa masuk ke dalam pemalsuan data, dan juga bisa secara moral juga kita akan sangat merasa terganggu, karena biasanya itu tuh kayak sebuah aib gitu ya yang orang lain sebarkan, padahal kita tidak melakukan hal itu gitu. Kadang mukanya muka kita, badannya badan orang, dan tidak berbusana, itu juga kan berpengaruh terhadap moralitas gitu, dan itu sangat memalukan dan menakutkan gitu.
kejahatan cyber tuh masuk gak ke penyimpangan sosial? Masuk, karena itu kan mengganggu fisik dan moral ya. Jadi itu termasuk ke dalam penyimpangan sosial. Pertanyaan nomor 5. Di platform atau medsos mana biasanya kejahatan cyber paling banyak terjadi? Ini yang terjadi sering itu di platform Lazada, Shopee, Aku Laku ya setahu ibu. Terus juga Facebook juga sama, karena banyak banget akun-akun tersebut yang memposting identitas orang lain, yang misalnya nih contohnya mereka awalnya di identitasnya berkerudung, tapi karena ada AI itu yang tadi bisa diedit sedemikian rupa menjadi orang itu nggak berkerudung atau nggak berbusana gitu ya. Dan itu sering sering terjadi di Facebook. Kalau yang ibu lihat awalnya dari mana dulu, dari platform Shopee atau enggak Lazada, pokoknya akun-akun yang harus ada jual belinya gitu, atau enggak di akun-akun pinjol ya, karena akun-akun pinjol itu biasanya memerlukan data tentang diri kita, baik itu KTP, kartu keluarga dan lain sebagainya, sehingga itu mudah banget kehack sama hacker. Dan dari situ baru dimunculkanlah di media-media yang jauh lebih besar. Yang sering ibu lihat itu di Facebook sih ya. Terus yang kedua biasanya di Instagram gitu ya. Itu paling dari ibu. Cara mengatasi kejahatan cyber dan penyimpanan sosial di era digitalisasi ini. Oke, untuk mengendalikan ya cyber di era digitalisasi ini, yang pertama adalah kamu harus melindungi akses atau media sosial kamu dengan cara kamu sering mengganti kata sandi. Nah, itu juga membuat akun kamu akan jauh lebih aman. Karena sekarang tuh bagusnya contoh Instagram itu kita bisa ngedeteksi siapa yang udah masuk ke Instagram kita di daerah mana, terus jam berapanya. Nah, alangkah baiknya kamu harus sering ngecek sosial media kamu atau platform yang kamu punya di dunia digital, sehingga kamu bisa sering-sering tahu siapa aja yang udah akses di media sosial kamu. Terus yang kedua adalah gunakan data cadangan ya gitu. Jadi kalau misalnya data kamu tiba-tiba hilang atau kehapus atau kereset, kamu masih punya data cadangan, sehingga kamu mudah untuk mengakses kembali data yang sudah hilang. Terus selain itu kamu juga harus punya password yang kuat, yang dimana password itu nggak bisa diketahui sama orang lain. Kadang kalau kita punya password sosial media apapun itu, kalau itu mudah, apalagi tanggal lahir, apalagi orang itu atau orang yang jahatnya itu tahu tentang diri kamu, tentang tanggal lahir kamu, pasti itu mudah untuk diakses orang lain. Jadi gunakanlah password atau kata sandi yang memang sulit untuk dijangkau sama orang gitu. Kadang kalau tanggal lahir paling gampang untuk bisa di-hack gitu ya. Terus juga kalau misalnya udah terlanjur kamu ke-hack atau kamu udah kena cyber, jangan lupa untuk sesegera mungkin melaporkan tindakan ini ke kepolisian yang pertama, atau enggak kamu langsung ke email. Di email kamu kan itu bisa melaporkan ke phishing kalau nggak salah, untuk mengaktifkan ya, mereset data kamu yang udah terlanjur bocor gitu. Jadi banyak-banyak mencari informasi tentang digital supaya kita nggak gaptek. Kalau gaptek kan kalau kita udah kehack kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kalau kita udah tahu jalan-jalannya, itu mudah untuk kita perbaiki lagi data yang telah diretas oleh orang lain. Terima kasih Ibu udah mau jadi amin. Oke, dadah. Oke guys, jadi kesimpulannya kita jangan sembarang mengunggah data pribadi kita sendiri di media sosial, karena
bisa disalahgunakan orang lain yang tidak bertanggung jawab. Bijaklah dalam bermedia sosial.